kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Arkan al-Islam, Rukun Islam, yang ditulis oleh Fadilat Syekh atau ditulis oleh Al-Majmu' Al-Bahth Al-Ilmi, bagian pembahasan ilmiah di Islamic University of Madinah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita memulai membahas tentang rukun-rukun sholat. Dan di dalam ilmu usul fikih, maka kita harus mempelajari dulu apa itu rukun secara bahasa dan secara istilah syariat, sehingga kita lebih mengetahui di dalam ilmu ini dan apa perbandingan dengan kata dan lafaz-lafaz yang lain yang diperlukan. Maka rukun disebutkan di dalam bahasa artinya adalah mahiyatus syai', inti sesuatu. Kemudian rukun juga secara bahasa adalah al-janibul aqwa minasyai', sesuatu yang paling kuat dari sesuatu tersebut, atau bagian sesuatu yang paling kuat dari sesuatu tersebut. Adapun secara istilah syariat, rukun adalah ma yutawaqqafu alaihi wujudul hukum wa yakunu juz'an fi mahiyatihi, yang artinya sesuatu yang terhenti atasnya keberadaan hukum dan ia bagian dari inti sesuatu tersebut. Ia bagian dari inti sesuatu tersebut. Ma yutawaqqafu alaihi wujudul hukum, sesuatu yang keberadaan hukum terhenti atasnya dan ia bagian dari inti sesuatu. Seperti misalkan rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah, maka sah tidaknya sholat, keberadaan hukum sholat terhenti atas keberadaan pembacaan surat Al-Fatihah. Itulah disebut dengan rukun. Dan surat Al-Fatihah bagian
dari sholat tersebut. Surat Al-Fatihah bagian dari sholat tersebut. Itu dikatakan oleh sebagian ulama seperti itu. Sesuatu yang keberadaan hukum terhenti atasnya. Dan ia bagian dari inti sesuatu. Kemudian pendapat yang lain atau definisi yang lain, ma yatimmu bihi syai' wa huwa dakhilun fihi, yang artinya sesuatu yang sempurna dengannya sesuatu yang sempurna dengannya sesuatu, dan ia bagian dari sesuatu tersebut. Ia bagian dari sesuatu tersebut. Taib. Adapun perbedaan rukun dengan lafaz lain yang diperlukan, seperti misalkan syarat. Apa itu syarat? Syarat secara bahasa adalah al-alamah. Syarat secara bahasa artinya adalah tanda. Di antaranya para ulama mengatakan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini arti syarat secara bahasa. Adapun arti syarat secara istilah syariat adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatih. Yang artinya yang dari ketidakberadaannya melazimkan ketidakberadaan sesuatu, dan yang dari keberadaannya tidak melazimkan keberadaan sesuatu dan juga tidak melazimkan tidak adanya sesuatu tersebut karena zatnya. Apa contohnya? Atau saya ulangi dulu ya. Sesuatu yang dari ketidakberadaannya melazimkan tidak beradanya sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang kalau ada keberadaannya, maka tidak harus terjadi sesuatu tersebut. Terjemahannya yang paling mudah, sesuatu yang apabila ia tidak ada, maka akibatnya tidak ada pula sesuatu yang bergantung padanya. Tetapi keberadaannya tidak mengharuskan adanya atau tidak adanya yang lain dengan sendirinya. Dan inilah yang disebut dengan syarat. Contoh misalkan, wudu. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Maka tidak ada wudu, salat tidak sah. Ada wudu
belum tentu sholat sah. Bisa jadi belum masuk waktu atau tidak ada niat. Dan ada wudhu tidak mesti harus selalu sholat. Nah, itu dia. Syarat adalah sesuatu yang jika tidak ada, maka hukum amalnya tidak sah. Namun jika ada, belum tentu itu terjadi atau sah. Karena bergantung masih pada sebab yang lain atau hilangnya penghalangnya. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Tidak ada wudu berarti sholatnya tidak sah. Kalau ada wudu, belum tentu juga sholatnya sah. Bisa jadi tetap tidak sah karena belum masuk waktu sholat. Atau karena belum sesuai dengan rukun-rukun yang lain. Ini contoh. Nah, itulah syarat. Ya, itulah syarat. Nah, kalau tadi kita katakan niat, kalau kita terjemahkan tadi adalah sesuatu yang tanpanya suatu hukum tidak dapat terwujud karena ia termasuk unsur esensi dari sesuatu tersebut. Ya. Sedangkan itu adalah rukun. Adapun syarat yaitu sesuatu yang jika tidak ada maka tidak sah sesuatu tersebut. Sedangkan jika ada, tidak selalu sah juga sesuatu tersebut. Karena ada faktor sebab lainnya. Rukun contohnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan syarat contohnya adalah wudu untuk sholat. Rukun bagian dari sesuatu tersebut. Membaca Al-Fatihah adalah bagian dari sholat. Wudu bukan bagian dari sholat. Tetapi dia adalah sesuatu yang di luar sholat. Sesuatu yang di luar sholat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu apa bedanya antara syarat dan rukun? Satu, syarat di luar dari hakikat amal tersebut. Sedangkan rukun bagian dari hakikat amal tersebut. Nah, dua, rukun terhenti atasnya keberadaan sesuatu. Sedangkan syarat terhenti atasnya keberadaan sesuatu yang di luar saja. Ya, syarat adalah perbedaannya yaitu dengan rukun. Rukun itu menjadi sesuatu yang keberadaannya menentukan terwujudnya sesuatu. Baik secara konseptual ataupun secara eksternal. Sedangkan syarat hanyalah menentukan terwujudnya sesuatu secara nyata atau eksternal saja. Jadi rukun berpengaruh pada keberadaan ibadah tersebut.
secara konsep atau secara realitas sekaligus. Sedangkan syarat hanya berpengaruh kepada secara realitas saja. Tanpa rukun, hakikat sesuatu ibadah tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa ada. Tanpa syarat, sesuatu masih bisa dibayangkan secara konsep, tapi tidak sah dan tidak terwujud secara nyata. Tidak terwujud secara nyata. Nah, itulah dua perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun bagian dari sesuatu, hakikat sesuatu. Sedangkan syarat di luar dari hakikat sesuatu ibadah. Rukun jika tidak ada, maka tidak bisa dibayangkan adanya ibadah tersebut. Sedangkan syarat jika tidak ada, maka masih bisa dibayangkan secara konsep ibadah tersebut. Orang tidak ada ruku, maka tidak dapat dibayangkan sholatnya ada atau tidak, karena tidak ada ruku. Berarti dia tidak ada rukun. Orang kalau tidak wudhu masih bisa dibayangkan sholatnya. Nah, itu bedanya antara rukun dengan syarat. Ya, baik. Sekarang kita mempelajari rukun-rukun sholat. Saya ulangi, berarti rukun-rukun sholat adalah sesuatu yang tertahan keberadaan amal ibadah dengannya. Dan ia bagian dari amal ibadah tersebut. Dia bagian dari amal ibadah tersebut. Sholat tidak ada dan tidak sah tanpa rukun. Tidak sah, bukan hanya tidak sah, tidak ada sholat, tidak dinamakan sholat tanpa rukun. Ya, tidak sempurna dan tidak ada sholat tanpa rukun. Paham ya? Ini ya. Taib, sekarang kita masuk kepada rukun sholat yang pertama yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab kita ini, yaitu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada penjelasan tambahan. Berdiri di dalam sholat wajib, maka dia adalah rukun sholat. Dia adalah rukun sholat. Berdiri di dalam sholat wajib, dia adalah rukun sholat. Dalam dalilnya surat Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin. Dan yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah untuk sholat. Berdirilah kalian untuk Allah dengan qanit, dengan penuh ketundukan, kemudian lama. Para ulama tafsir bersepakat bahwa ayat ini maksudnya berdiri di dalam sholat. Dan ini menunjukkan kepada perintah. Berdirilah kalian. Kemudian juga dalam hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat bi bawasir." Imran bin Husain mengatakan, aku punya bawasir. Bawasir itu penyakit wasir. Wasir, sakit pada pantatnya. Fasa'altun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shalah.
Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Faqala shalli qa'iman. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janb. Lalu beliau sudah bersabda, salatlah dalam keadaan berdiri. Nah, lihat. Kalau tidak sanggup, duduklah. Kalau kamu tidak sanggup, maka berbaringlah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahkan dinukilkan ijma' bahwa rukun salat adalah berdiri atas siapa yang mampu di dalam salat wajib. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Fal qiyamu fil fara'id fardun bil ijma'." Berdiri di dalam salat wajib adalah fardun, kewajiban dengan ijma' para ulama. La tasihhu salatu minal qadiri alaihi illa biha. Dan tidak sah salat dari orang yang sanggup untuk berdiri kecuali dengan berdiri. Kecuali dengan berdiri. Kitab Al-Majmu', Syarhul Muhadzab. Di sini yang patut diperhatikan adalah bahwa bagi yang mampu wajib. Makanya jangan bermudah-mudah untuk sholat di atas kursi. Ini di zaman sekarang seperti Syekh Abdul Karim Al-Khudair, salah seorang ulama besar di Arab Saudi, mengatakan salah satu hal yang orang sangat bermudah-mudah atasnya di zaman sekarang, sholat di atas kursi, tidak berdiri. Padahal dia bisa jalan-jalan, dia bisa macam-macam. Nah, ini yang pertama. Kemudian termasuk di dalam permasalahan ini juga adalah, yaitu berdiri di dalam sholat sunnah tidak wajib. Maka boleh bagi yang sanggup untuk berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk di dalam sholat sunnah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul wa huwa qa'id." Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat seseorang dalam keadaan dia duduk. Kemudian beliau bersabda, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Siapa yang sholat sambil berdiri, maka ini lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan duduk, maka baginya pahala setengah pahala orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang sholat sambil berbaring, maka baginya pahala setengah pahala orang yang duduk. Dan ini hadis maksudnya adalah di dalam sholat sunnah. Dan ini dinukilkan oleh ijma' kesepakatan oleh para ulama. Imam Nawawi berkata, yajuzu fi'lun nafilah qa'idan ma'al qudrah 'alal qiyam bil ijma'. Boleh mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan berdiri, boleh mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk, walaupun sanggup untuk berdiri dengan ijma'. Nah, ini boleh dalam keadaan sholat sunnah. Nah, taib. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan berdiri, batasan berdiri itu apa? Batasan berdiri adalah an yaqifa muntasiban. Dia tegak berdirinya. Mu'tadilan, tegak. La yadurul inhina al-qalil. Tidak mengapa kalau agak sedikit menunduk, tidak. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4.
Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW idza qama ila shalah i'tadala qa'iman." Adalah Rasulullah SAW jika berdiri kepada salat maka beliau i'tadala qa'iman. Berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Nah, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan berdiri, yaitu wajib untuk tegak di dalam berdiri bagi siapa yang sanggup di dalam sholat wajib. Maka tidak sah berdiri jika dia bersandar atau bertumpu pada sesuatu. Yang kalau seandainya dihilangkan sesuatu tersebut, maka niscaya dia akan jatuh. Ya. Seperti misalkan dia bersandar ke ini. Ya, kemudian kalau dinding ini dihilangkan, dia jatuh. Ini nggak boleh. Wajib dia tegak berdiri sendiri. Tidak bersandar atau bertumpu kepada sesuatu bagi yang sanggup untuk mengerjakan berdiri sendiri di dalam sholat fardu. Di dalam sholat fardu. Nah, ini adalah permasalahan berkaitan dengan berdiri. Taib, kalau sholatnya di kapal atau di pesawat, maka wajib sholat di kapal berdiri ketika ada kesanggupan. Tetap wajib. Dan ini menurut pendapat jumhur. Ketika ada kesanggupan ya. Kalau seandainya tidak ada kesanggupan, ya berarti tidak mengapa. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika kalian aku telah perintahkan dengan sebuah perkara, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat di pesawat, salatnya seperti salat di kapal. Maka wajib salat berdiri. Jika tidak sanggup atau dilarang, ya, karena ada larangan kan, maka salatlah sesuai dengan kemampuannya. Salatlah sesuai dengan kemampuan. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan berdiri yang terakhir adalah yaitu pandangan orang yang sholat. Pandangan orang yang sholat saat berdiri. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menganjurkan untuk orang yang sholat melihat kepada tempat sujudnya saat berdiri. Dan inilah pendapat sebagian ulama salaf, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Abdil Bar. Beliau berkata, qala Ats-Tsauri, Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'in, Abu Hanifah wa Syafi'i wal Hasan ibn Hayy, yustahabbu an yakuna nadharuhu ila mawdi'i sujudih. Dianjurkan pandangannya ke tempat sujudnya. Apa sebabnya? Karena ini lebih selamat untuk orang yang sholat. Lebih menjauhkan dari hal yang menyibukkan dia selain sholat. Dan lebih menundukkan pandangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih khusyuk di dalam qalbunya. Dan yang ketiga, lebih menguatkan ke qalbunya. Lebih menguatkan qalbunya. Nah, ini berkaitan dengan hal yang
rukun yang pertama yaitu berdiri. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Hukum takbiratul ihram. Hukumnya adalah rukun dan kewajiban. Dan ini mazhab jumhur. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Takbiratul ihram. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Imam Nawawi berkata, wa takbiratul ihrami wajibatun 'inda Malikin wa Thawri wa Syafi'i Abi Hanifah wa Ahmad wal ulama'i kaffatan min as-sahabati wat tabi'in wa faman ba'dahum radhiyallahu anhum. Dan bertakbiratul ihram adalah sebuah kewajiban menurut Imam Malik, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan seluruh ulama dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Kecuali sebagian ulama, di antaranya Sa'id bin Musayyab, seorang tabi', Al-Hasan al-Basri, seorang tabi', Imam Zuhri, seorang tabi'i, Qatadah, seorang tabi'i, bahwa takbiratul ihram mereka katakan sunnah. Takbiratul ihram mereka katakan sunnah. Dan mereka mengatakan bahwa cukup masuk ke dalam sholat hanya dengan niat. Hanya dengan niat. Dan Imam Nawawi mengatakan, wala adhun hadha yasih an haula'il a'lam. Aku tidak yakin bahwa itu pendapat benar dari perkataan mereka. Artinya, masih diragukan itu pendapat memang benar pendapat mereka atau tidak. Gitu ya. Nah, dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan yang lainnya. Miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Itu syarat sahnya salat. Dan keharamannya maksudnya adalah keharamannya itu tidak berhak mengerjakan sesuatu apapun atau tidak boleh mengerjakan sesuatu apapun setelah bertakbir. Dan kehalalannya adalah salam. Artinya setelah salam maka dia halal mengerjakan sesuatu apapun yang terlarang di dalam sholat tadi. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa takbiratul ihram menurut jumhur ulama adalah rukun sholat. Kemudian para ulama membicarakan syarat sahnya takbiratul ihram. Syarat sahnya takbiratul ihram. Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ini. Apakah takbiratul ihram itu harus sama dengan niat? Sama dengan niat. Bagaimana kalau seandainya ada orang berniat terlebih dahulu baru bertakbiratul ihram dengan jarak waktu yang sangat jauh? Dia berniat sholat maghrib, lalu dia toleh kanan, toleh kiri, kemudian dia begini baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, bagaimana itu? Maka jawabannya tidak boleh mendahulukan niat dari takbiratul ihram dan dijaraki dengan jarak yang jauh masanya. Nggak boleh ini. Bahkan Ibnu Rushd, penulis kitab Al-Bidayah Bidayatul Mujtahid maksud saya, menulis al-ijma' ala annahu la yajuzu taqaddum an-niyatil katsir ala takbiratil ihram. Tidak boleh mendahulukan niat yang banyak di atas takbiratul ihram. Maksudnya niat dulu, setelah beberapa lama baru takbiratul ihram. Ini enggak boleh. Ya. Jadi lalu kalau seandainya niat dulu, setelahnya takbiratul ihram, hanya beda waktu sedikit saja, maka ini boleh.
ini boleh. Dan ini pendapat jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Hambali afwan. Ya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, permasalahan selanjutnya, hukum takbiratul ihram baru niatnya terakhir setelah takbiratul ihram. Tidak boleh terlambat niat dari takbiratul ihram dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Jadi niat dulu baru takbiratul ihram. Tidak boleh baru niat, enggak boleh. Kemudian disyaratkan sahnya takbiratul ihram di dalam sholat fardu dalam keadaan berdiri. Disyaratkan sahnya takbiratul ihram dalam sholat fardu dalam keadaan berdiri. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Ya. Karena Rasulullah SAW idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah SAW jika bangun mendirikan sholat, beliau berdiri tegak, kemudian mengangkat kedua tangannya, kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Jadi disyaratkan dalam sahnya takbiratul ihram di dalam sholat wajib untuk berdiri. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Makanya kalau ada orang sholat fardu di kereta atau di pesawat, maka dia disyaratkan sahnya takbiratul ihram dalam sholat fardu mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Kemudian berkaitan dengan takbiratul ihram juga adalah takbiratul ihram harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak sah sholat kecuali dengan lafaz takbiratul ihram, lafaznya Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ya, tidak boleh diganti dengan yang lain. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila shalah qala Allahu akbar. Adalah Rasulullah SAW jika bangun mendirikan salat beliau mengucapkan Allahu akbar. Nah, kemudian juga berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, kemudian hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, ya, bahwasanya mengucapkannya dengan lafaz Allahu Akbar. Nah, kemudian rukun yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rukun di dalam sholat. Dan ada berbagai macam permasalahan dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama, pembacaan surat Al-Fatihah bagi imam dan bagi yang sholat sendirian adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Dan ini adalah madhab jumhur. Ini adalah madhab jumhur. Madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan juga jumhur para ulama dari madhab dari para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Dalilnya hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bukan tidak sah, tidak ada salat. Tidak ada salat. Ya. Bahkan
Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fa hiya khidaj." Barang siapa yang salat dengan sebuah salat apapun dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka khidaj. Khidaj artinya kurang. Ya. Bahwa salatnya kurang dan tidak dinamakan sebenar-benar salat. Tidak dinamakan sebenar-benar salat. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya, hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat yang dikeraskan bacaan. Tidak wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum di dalam salat yang dikeraskan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dan ini juga mazhab Syafi'i dalam mazhab atau pendapat beliau yang lama. Dan ini adalah kebanyakan pendapat ulama salaf. Ya, kebanyakan pendapat ulama salaf. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa huwa qawlu aktsaris salaf. Annahu idza sami'a qira'atal imam ansat wa lam yaqra'. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama salaf. Bahwa jika ia mendengar bacaan imam, dia mendengarkan dengan seksama dan tidak membaca. Fa inna istima'ahu liqira'atil imam khairun min qira'atih. Sesungguhnya pendengarannya untuk bacaan imam lebih baik dari bacaannya. Wa idza lam yasma' qira'atahu qara'a li nafsihi. Kalau seandainya dia tidak mendengar bacaan imam, maka dia membaca untuk dirinya sendiri. Fa inna qira'atahu khairun min sukutih. Maka makmum membaca itu lebih baik daripada makmumnya diam. Fal-istima'u li qira'atil imami afdalu min al-qira'ah wal qira'ah afdalu min as-sukut. Maka intinya mendengarkan bacaan imam lebih afdal daripada membaca sendiri. Dan membaca lebih afdal daripada berdiam. Lebih afdal daripada berdiam. Kalau tidak terdengar bacaan imam. Dan dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah untuknya dengan seksama dan berusahalah memahaminya agar kalian mendapatkan rahmat. Dan Imam Ahmad mengatakan ajma'an nas ala anna hadhil ayat fis salah. Orang-orang bersepakat bahwa ayat ini maksudnya di dalam salat. Yaitu harus mendengarkan. Ya, harus mendengarkan. Naam. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga perkataan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana salatana, telah menjelaskan kepada kita salat kita. Idza shallaitum fa aqimu sufufakum. Jika kalian salat, maka luruskanlah saf kalian. Tsumma liya'ummakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Fa idza kabbar fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza qara fa ansitu. Jika dia imam itu membaca, maka dengarkanlah dengan seksama. Bahkan banyak riwayat-riwayat dari para ulama salaf. Di antaranya hadis riwayat Muslim bahwa Atha bin Yasar rahimahullah bertanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu tentang bacaan bersama imam. Maka Zaid bin Thabit menjawab, la qira'ata ma'al imam fi syai'. Tidak ada bacaan apapun bersama imam sedikit pun. Ya, sedikit pun. Nah, ini taib. Kemudian hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang suaranya lirih. Maka wajib atas makmum membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat yang suaranya lirih. Dan ini adalah
mazhab Syafi'i, dan ini adalah mazhab Ibnu Hazm, dan Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Ya. Kenapa? Karena tadi la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surah Fatihah. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, hendaknya makmum mendengar bacaan imamnya, ayat-ayat yang dia baca setelah Al-Fatihah. Mendengar bacaan imamnya. Hendaknya makmum mendengar bacaan imamnya, apa yang dibaca oleh imam setelah surat Al-Fatihah. Nah, taib, berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah ya, masih ini. Jumlah bilangan ayat dalam surat Al-Fatihah 7 ayat. Berdasarkan surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan hadis Rasul riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Sumber atau pokok Al-Quran, maka dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan dia adalah Al-Quran yang agung. Kemudian juga berdasarkan ijma' yang dinukilkan oleh para ulama. Imam Nawawi di antaranya mengatakan, qad ajma'atil umma ala anna al-Fatihah sab'u ayat. Para ulama bersepakat bahwa surah Al-Fatihah 7 ayat. Nah, kemudian apakah basmalah termasuk dari Al-Fatihah? Maka basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat dari surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat jumhur. Dan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan ijma'. Basmalah bukan dari ayat dari surat Al-Fatihah. Dinukilkan ijma', di antara yang menukilkan ijma' adalah para ulama. Di antara Al-Buhuti, kemudian Ibnul Jauzi, kemudian Al-Qadhi Iyad, bahwa walaysat bismillahirrahmanirrahim minal Fatihah, dan bukanlah bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah. Dalil yang begitu tegas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Allah berfirman, aku bagi salat antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa'idha qala al-abdu, jika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini dia. Jika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti di situ kan tidak ada Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala Allah hamidani abdi, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir-rahim, sampai terus ayat. Nah, kalau seandainya basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, termasuk dari ayat, maka niscaya akan dimulai dengannya, dan juga tidak akan terbagi 2 bagian, ya, terbagi 2 bagian. Kenapa? Karena pujian itu 4 ayat, ya, dan setengah. Dan apa yang untuk anak Adam
2 ayat dan setengah, sedangkan 7 ayat, sedangkan surah Al-Fatihah 7 ayat. Jadi misalkan gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ini untuk Allah. Malik Yaumiddin. Ini untuk Allah. Nah, kemudian setelah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi. Wa li 'abdi ma sa'al. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keempat, ini antara aku dan hambaku. Berarti 3,5. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim 1. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 2. Nah, ini berarti untuk hambaku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pujian 4 ayat dan setengah. Sedangkan kalau seandainya Bismillah itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka tidak akan terbagi menjadi 2 bagian. Karena di awal Allah tadi mengatakan baini wa baina 'abdi nisfain, antara aku dan hambaku 2 bagian. 2 bagian. Gitu ya. Kemudian dalil yang lain juga hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar. Aku pernah salat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar. Fakanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'ah wala fi akhiriha. Maka beliau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan Al-Fatihah atau di akhir bacaannya. Tidak membacanya. Kemudian itu permasalahan yang menunjukkan bahwa bismillah bukan dari Al-Fatihah. Sekarang hukum mengeraskan atau melirihkan bacaan bismillah sebelum Al-Fatihah. Maka disunnahkan membaca bismillah dengan suara yang rendah di dalam sholat sebelum membaca Al-Fatihah dan sebelum setiap surat. Dan ini adalah mazhab Hanafi Hambali. Sebelum baca Al-Fatihah dan sebelum setiap surat. Ya, gitu ya. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfan Nabi wa sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin." Aku salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka membukanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'ah wala fi akhirih. Mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan Al-Fatihah atau di akhirnya. Dalam riwayat yang lain, falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Maka aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Aswad, seorang tabi'i, mengatakan, "Shallaitu khalfa Umar." Aku salat di belakang Umar bin Khattab. 70 salat, 70 salat. Banyaknya. Falam yajhar fiha bismillahirrahmanirrahim. Maka beliau tidak membaca dengan keras di dalam salat yang 70 tadi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Maka termasuk mustahil bahwa Nabi Muhammad SAW beliau selalu mengeraskan di setiap siang dan malam sholat 5 waktu selamanya. Baik itu saat muqim, saat safar, dan tersembunyi dari para khalifah-khalifahnya, dan juga dari kebanyakan para sahabat, dan juga kebanyakan penduduk kaum Madinah. Ini tidak mungkin terjadi, mustahil itu. Kalau seandainya ada, pasti dinukilkan. Nah ini ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi yang berkaitan dengan jumlah bacaan
ayat Al-Fatihah dan hukum membaca bismillah di dalamnya. Kemudian kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah. Apa maksudnya? Permasalahannya adalah barang siapa yang meninggalkan ketertiban saat membaca surat Al-Fatihah atau mengganti huruf dengan huruf padahal lisannya benar, atau dia salah baca dengan kesalahan yang jelas, maka tidak sah sholatnya. Dan ini mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Ya, tidak sah sholatnya. Seperti misalkan mengganti huruf dhad, ad itu di sini. Ya, saya belajar bersama Syekh di kota Madinah. Al gitu ya di sini, ya. Itu diganti dengan Allah. Lidahnya di atas, Allah ke kanan atau ke kiri. Allah nggak bisa, waladhdallin nggak, waladhdallin. Kalau mengganti, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tetapi sebagian ulama mengatakan sah. Kenapa? Karena litaqarabil makhrajain. Karena saking dekatnya dua makhraj tersebut, dan su'ubutut tafriq bainahum, dan susahnya membedakan antara keduanya. Baik. Apa hukum mengulang surat Al-Fatihah di dalam satu kali berdiri tanpa sebab? Maka jawabannya adalah tidak disyariatkan pengulangan surat Al-Fatihah di dalam satu kali berdiri. Ya, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, para sahabat. Ya. Nah, taib. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah adalah ini tidak terlalu penting. Siapa yang tidak sanggup baca surat Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Hukum sholat orang yang tidak sanggup baca surat Al-Fatihah. Maka sholatnya sah jika dia belum sanggup untuk mempelajarinya. Dan ini adalah ijma' para ulama. Misalkan dia baru masuk Islam, maka dia belum bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Maka pada saat itu tetap sah sholatnya. Lalu barang siapa yang tidak sanggup baca surat Al-Fatihah, apa yang harus dia baca? Maka dia bisa membaca zikir apapun yang disyariatkan. Dia bisa membaca zikir apapun yang disyariatkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu amin pada surat Al-Fatihah. Mengucapkan amin hukumnya sunnah muakkadah setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Dan ucapan amin juga dilirihkan bacaannya di dalam sholat-sholat yang lirih, dan dikeraskan bacaannya dalam sholat-sholat yang dikeraskan. Dan mengucapkan amin bersama imam, ya, mengucapkan amin ketika sholat berjamaah bersama imam. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imam fa'amminhu." Jika imam mengucapkan amin, maka aminkanlah. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat,
maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira itu dulu. Sudah 1 jam kita berbicara, karena agak kita lebarkan permasalahannya. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Baik. Bismillah walhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, jika seorang batal dimanapun dia harus wajib berwudu untuk sholat. Nah, apabila di Masjidil Haram, maka di lantai 2 biasanya ada tempat wudu khusus untuk perempuan. Kalau di Masjid Nabawi, maka dia tetap berwudu, baik di luar, di bawah, kamar mandi bawah, atau dia memakai semprot air. Ya, dia bisa lakukan seperti itu. Nah, tetapi kalau seandainya dia sanggup keluar kemudian berwudu selayaknya biasa, itu lebih afdal. Adapun kalau pas lagi sholat di Masjidil Haram, kemudian ada pencuri, maka dia berhak untuk menyelamatkan barangnya. Dalam artian dia menyelamatkan barangnya. Apakah dia membatalkan sholatnya atau tidak, maka itu nanti dilihat keadaannya. Kalau seandainya sudah terlalu banyak bergerak, bahkan sampai terlihat dia sudah tidak sholat, maka dia batalkan sholatnya. Dia nanti lanjutkan pada waktu yang lain. Atau dia tetap mempertahankan barangnya dan dia tetap dalam keadaan sholat. Karena dia bergerak karena ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Ulangi pertanyaannya, Bu. Kalau dia lupa membaca Al-Fatihah berarti tidak ada sholatnya. Nah, sedangkan dia sekarang sudah ruku, apa yang harus dia lakukan? Berarti kalau sudah ruku, maka sholatnya tersebut atau rakaat itu dianggap tidak ada. Lalu bagaimana? Lalu dia lanjutkan sholatnya, gerakannya, kemudian dia naik. Saat dia naik, dia anggap rakaat itulah yang tadi dia ketinggalan surat Al-Fatihah. Nah, adapun kalau seandainya dia ingatnya setelah
bangun untuk rakaat yang selanjutnya, berarti rakaat yang tadi yang tidak dia baca Al-Fatihah, berarti tidak sah sholatnya. Nah, rakaatnya maksud saya, rakaat yang tidak dia baca tadi. Lalu dia kerjakan rakaat selanjutnya dan dianggap rakaat yang tadi tidak ada. Nah, iya Bu, menambah rakaat. Saya tidak tahu. Nanti dilihat permasalahannya, apakah ditambah sujud sahwi atau tidak. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempermasalahkan dulu apa yang Ibu maksud bahwa Al-Fatihahnya itu enggak sempurna atau apa. Alhamdulillah. Kalau masih ragu, sepertinya ada yang tertinggal, sepertinya enggak, maka pada asal hukumnya dia baca. Pada asal hukumnya dia baca. Jangan ragu-ragu, karena jika dia yakin dia baca surah Al-Fatihah, tidak ada yang merubah keyakinan tersebut kecuali dengan keyakinan yang lain. Kalau Ibu bilang bahwa tadi saya dapat kabar sedih, kemudian sepertinya baca surah Al-Fatihah saya nggak jelas gitu. Tapi asal hukumnya surat Al-Fatihah Ibu kan Ibu baca. Nah, itu yang jadi patokan hukum. Al-yaqin la yazul bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Nggak boleh seseorang tidak yakin dengan apa yang dia sudah kerjakan. Kecuali kalau memang dia benar-benar tidak yakin, artinya dia tidak tidak baca Al-Fatihahnya, atau dia yakin kurang tadi walat dhalinnya. Nah, maka pada saat itu kalau dia yakin, kalau masih sepertinya, enggak. Kita kembali kepada yang yakin, yaitu Al-Fatihahnya dibaca. Wallahu a'lam. Iya. Barakallahu fiik. Silakan Ibu. Jika tidak perlu, tidak diulang. Tapi kalau merasa dia tadi itu cukup jawabannya segitu. Jika tidak perlu, tidak diulang. Artinya kadang orang itu, ini penyakit ahli ibadah Bu. Kadang orang itu terlalu berlebihan dia. Ini sepertinya
kurang tadi gitu ya. Nggak usah diulang. Penyakit ahli ibadah itu was-was, merasa tidak puas dengan apa yang sudah dikerjakan. Ini was-was, dan itu adalah bisikan syaitan. Nggak boleh begitu. Sudah dia baca Al-Fatihah sebagaimana layaknya baca Al-Fatihah, sudah, tidak usah diulang-ulang. Nah, Allahu a'lam. Iya. Ada yang sebagian orang tuh gini, ada yang niat itu dia berniat menetapkan di dalam hati. Ada yang berniat dia menetapkan suatu yang benar-benar tetap untuk dia kerjakan saat mendekati pekerjaan itu. Nah, yang kita bicarakan itu menetapkan di dalam hati saat mendekati perbuatan tersebut. Kalau orang pergi ke masjid, ngapain dia pergi ke masjid? Ya, dia ingin sholat. Tetapi ketika dia berdiri tegak, dia sudah benar-benar sholat apa nih? Nah, jadi benar-benar ditetapkan perbuatan sholat yang benar-benar dia ingin kerjakan. Begitu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan, Ibu. Saya tidak tahu. Yang ada adalah seorang perempuan apabila suami atau imam laki-lakinya kelupaan, baik itu penambahan, kekurangan, ataupun keraguan-raguan, maka dia tepuk. Tapi untuk bacaannya salah, apakah dia menepuk tangan ataukah membenarkan, saya tidak tahu. Baik itu dengan suami atau dengan imam yang lainnya misalkan, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Satu terakhir ya, silakan. Bismillah, walhamdulillah. Berdoa di dalam sholat lebih afdal daripada berdoa di luar sholat. Itu satu. Kemudian jika ingin berdoa setelah sholat fardu, setelah sholat sunnah, silakan. Yang tidak diperbolehkan menganggap itu sunnah. Harus selalu berdoa setelah sholat fardu. Nah, itu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau ibu punya hajat, anak saya sedang ingin masuk kuliah, anak saya ingin jadi jodoh, suami saya ingin nyari kerjaan lain, saya ingin hajat ini, silahkan aja ibu berdoa. Ya. Dan untuk mengangkat tangan, kapan saja. Kapan ibu berdoa? Di halte, ibu ingin doa, angkat tangan. Di masjid, ibu ingin doa, angkat tangan.
Di jalan raya ibu ingin doa, angkat tangan. Karena adab berdoa itu menurut hadis mutawatir ma'nawi adalah mengangkat tangan. Cuma ada waktu-waktu yang Rasulullah berdoa tidak mengangkat tangan. Jangan mengangkat tangan. Di antaranya setelah wudu, di antaranya keadaan-keadaan yang Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan. Maka jangan mengangkat tangan. Tapi kalau seandainya ditanya asal hukum adab berdoa adalah mengangkat tangan. Di mana saja ibu silahkan angkat tangan. Mau sebelum sholat ibu berdoa angkat tangan. Setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah ibu berdoa angkat tangan. Tapi menyatakan itu sunnah. Itu harus, itu tidak sah kalau seandainya, atau enggak afdol kalau seandainya enggak berdoa. Bahkan kadang-kadang dianggap ini adalah salah satu kebiasaan organisasi masyarakat tertentu. Nah ini enggak benar, enggak ada dalilnya. Tapi berdoa kapan saja silahkan. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoalah kalian, aku kabulkan, langsung doakan. Kapan? Kapan aja. Gitu ibu. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.